Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari video kemarin tentang sweep liquidity gitu ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf teman-teman karena kesalahan teknis di video sebelumnya gitu ya, musiknya terlalu gede. Jadi di video kali ini dan video seterusnya gitu ya, lebih baik tidak ada musik aja gitu ya. Jadi saya full ngejelasin seperti ini ya. Dan di video kali ini, jadi saya akan bahas lagi gitu ya, karena untuk menutupi di video kemarin kalau penjelasannya kurang jelas, jadi saya akan banyak bahas lagi di video kali ini. Dan kalau teman-teman masih bingung, nanti boleh tinggalin komentar lagi di kolom komen, untuk kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung, atau ada penjelasan saya masih belum jelas gitu ya. Jadi kita santai aja, kita mengalir aja, kita diskusi. Teman-teman silakan mengungkapkan pendapatnya gitu ya, nanti saya dengarkan gitu ya. Oke, jadi di video kali ini kita bahas tentang sweep liquidity. Sebelumnya saya mau ngulang lagi tentang definisi dari sweep liquidity ini. Jadi kalau sweep liquidity itu adalah ketika Anda ketemu sebuah swing high atau swing low atau old high atau old low gitu ya, yang gagal di breakout dengan displacement candle. Nah, ketika kegagalan displacement candle ini terjadi, itulah yang disebut sebagai liquidity sweep. Nah, sementara kan kalau market structure itu jelas ya. Market structure itu swing high atau swing low-nya harus di break dengan displacement candle. Dan juga nggak semua swing high atau swing low yang bisa dipakai untuk menentukan market structure shift. Tapi hanya swing high atau swing low yang sudah melakukan sweep liquidity. Dan kemudian swing high atau swing low yang melakukan sweep liquidity itu di breakout dengan displacement candle, itu market structure shift. Tapi kalau sweep liquidity itu jauh lebih sederhana gitu ya, dan jauh lebih mudah dilihat di market, yaitu hanya sebuah high atau low, swing high atau swing low yang gagal di breakout dengan displacement candle. Jadi kita menunggu closing candle berikutnya itu mampu membreakout candle sebelumnya atau enggak. Kalau dia nggak mampu membreakout dengan displacement candle, maka itu hanya sekedar sweep liquidity. Nah, seperti misalkan contoh ini, jadi saya ulang cepet aja ya teman-teman ya. Oke, misalkan di contoh ini, di outflow ini, berusaha di breakout dengan candle ini tapi gagal. Closing candle-nya kemudian tidak mampu menutup di bawah dari si outflow ini. Dan sehingga ini disebut sebagai sweep liquidity. Begitu juga dengan ini. Oke, ini gagal nge-breakout, hanya closing candle segini, nggak displace ya, jadi ini nggak ada displacement candle, ini hanya closing tipis doang di area low-nya, jadi ini termasuk sweep liquidity. Ini juga sama, bahwa candle ini mencoba untuk membreak candle sebelumnya, previous daily high-nya, gagal di breakout dengan displacement candle, hanya menjadi sebuah sweep liquidity. Begitu juga dengan ini, oke, old low ini berusaha di break, gagal, dengan displacement candle, ini juga sama, mencoba melakukannya sekali lagi di break tapi gagal, sehingga ini semua hanya sweep liquidity. Sementara untuk yang ini juga sama, outflow ini coba di break, gagal, dan hanya jadi sweep liquidity. Nah, tapi kan untuk konteks sweep liquidity, kalau kita perhatikan, setiap kali market gagal melakukan displacement candle, hanya melakukan sweep liquidity, market itu kemudian gerakannya cenderung melakukan reversal candle, betul kan? Kayak misalnya seperti ini, ketika dia gagal membreak low yang ini, kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Ada reversal candle 2 hari berturut-turut bullish ke atas. Ini juga sama, di breakout yang ini gagal, kemudian ada 1, 2, 3 hari kemudian berturut-turut, karena ini candle daily, 3 hari berturut-turut dia naik bullish, strong bullish gitu ya. Ini juga sama nih konteksnya untuk yang swing high-nya, old high-nya gitu ya. Ini kan digagal di break, turun, candle gede gini berapa ratus pip nih kalau di gold. 2 hari berturut-turut dia turun, jadi melakukan reversal. Begitu juga dengan konteks ini, ketika ini gagal, ini ada 1, 2, 3, ada 3 hari yang tiba-tiba reversal candle bullish, begitu juga dengan ini gitu ya. Jadi ada sebuah ciri di mana algoritma itu bekerja, teman-teman, dan ini adalah salah satu dari logika algoritma yang dipakai di market, yaitu ketika market gagal melakukan displacement candle, cenderung akan melakukan pola reversal. Sehingga kalau kita mengerti, oh jadi ini tuh cara kerja algoritma di market. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa ini adalah salah satu ciri dari sekian banyak
cara kerjanya algoritma, kita bisa memakai ini untuk keuntungan kita. Karena selalu ada pola yang sama kan, setiap kali dia gagal displace, dia reversal. Gagal displace, dia reversal. The logic behind hal ini adalah bahwa ini adalah algoritma itu sedang meng-attack atau menyerang para breakout trader, betul nggak? Misalkan di sini, breakout trader, karena kan retail trader itu kan begitu belajar trading, mereka cenderung diajarinnya kan seperti itu. Buy di double bottom, sell di double top, betul? Atau kalau nggak, pasang stop order di atas high, atau pasang sell stop di bawah low, kan jadi begitu. Sehingga para market maker, para smart money mengetahui pola berpikir atau cara berpikir, kerangka berpikir para retail trader. Mereka jadi bisa membaca dengan jelas di mana sih para retail trader ini menaruh stop loss mereka. Dan itulah yang diincar, yang diserang untuk dijadikan liquidity oleh algoritma, oleh para smart money. Nah, ini kan menyerang stop order semua nih. Ketika misalkan ini misalkan ada stop order di bawah sini, pasti ada banyak liquidity kan. Ketika marketnya mengarah ke sini, menjemput mereka punya stop order, kemudian apa? Mungkin stop lossnya ditaruh di atas sini, diserang balik sama mereka, betul? Dan seperti itu juga ini misalkan di sini ada limit order atau stop order yang ada di sini. Ketika dijemput, kemudian stop ordernya misalnya breakout tradernya masang stop order di sini, begitu diserang, begitu dijemput, langsung dihajar ke bawah untuk melikuidasi stop loss mereka. Jadi logikanya kenapa setiap kali ada sub liquidity selalu terjadi candle reversal itu adalah karena mereka sedang menyerang breakout trader. Mereka tahu bahwa di atas sebuah high atau di bawah sebuah low itu banyak terdapat liquidity, dan liquidity itu yang mereka serang. Sehingga algoritma itu senang misalkan naik satu titik membentuk swing high, lalu turun, lalu sekian lama nggak pernah lagi balik ke sana. Nah, jadi sehingga retail trader berpikir, wah kayaknya ini benar-benar strong resisten nih. Begitu market ke arah sana, satu kali turunnya dahsyat. Begitu nanti kedua kali, oh pasti nanti akan jadi strong resisten, pasti akan reversal lagi. Nah, itu akan jadi makanannya algoritma. Algoritma akan menyerang old high atau old low yang seperti itu, di mana kira-kira trader retail itu berpikir untuk menempatkan posisi mereka. Dan algoritma akan menyerang stop loss mereka menjadi stop hound. Jadi bukannya broker sebenarnya yang iseng gitu ya, tapi memang algoritma itu mengerti kerangka berpikir retail trader. Jadi mereka tuh bisa membaca dengan telanjang kira-kira retail trader itu menaruh stop lossnya di mana, dan itulah area yang mereka tuju untuk mereka serang, teman-teman. Jadi kita sebagai trader yang smart money, kita tidak melakukan apa yang trader retail lakukan. Kita berpikir jauh di depan mereka. Justru kita mengikuti cara smart money trading di dalam market ini. Kita menebeng gerakan mengikuti aliran mereka, order flow-nya mereka. Oke, jadi ini adalah logika di belakang sweep liquidity. Kita tahu bahwa setiap kali ada sweep liquidity akan cenderung terjadi reversal. Karena itu kan market structure shift itu swing high atau swing low yang melakukan sweep liquidity. Jadi kita udah tahu nih bahwa bahwa memang smart money itu udah dengan tegas menyatakan bahwa udah ada perubahan struktur. Makanya yang di break itu adalah swing high atau swing low yang melakukan sweep liquidity-nya. Jadi semoga ini jelas ya teman-teman, perbedaan antara sweep liquidity dengan perbedaan market structure shift gitu ya. Karena sebenarnya definisinya aja udah beda gitu. Jadi harusnya sih udah nggak bingung-bingung lagi sekarang gitu ya. Jadi tapi kalau masih tetap bingung, nanti boleh komen aja di kolom komentar, atau nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, kita lanjut nih untuk langsung masuk aja ke contoh-contohnya. Saya udah siapin contoh banyak kasus, jadi biar teman-teman juga matanya tuh kelatih gitu ya. Jadi kalau ngeliat price action tuh langsung, oh ini nih di sini nih letaknya nih. Oke, di sini nih begini nih gitu ya. Jadi semoga ini bisa membantu mata teman-teman menjadi semakin jeli, semakin alam bawah sadarnya boleh semakin menangkap dengan cepat gitu ya. Kira-kira price action ini mau ngapain atau mau kemana arahnya. Oke, kita masuk ke contoh pertama di Euro USD gitu ya. Nah, di candle ini gitu kan, ini kan kelihatan banget nih, jelas nih gitu ya, bahwa candle ini di candle hari Selasa ini dicoba di break oleh candle Rabu. Tapi ternyata closing candle-nya hanya ada di tepat di
di ini ya, di low di candle hari Selasanya. Jadi ini nggak mampu nge-break, nggak mampu melakukan displacement candle gitu ya. Jadi dan dia hanya melakukan sweep liquidity. Nah, ketika ini terjadi teman-teman biasakan ngelihat time frame tuh di daily ya, jangan M1, M5, M1, M5 gitu. Tapi cobalah lihat dari sudut pandang yang lebih besar, dari helikopter view gitu ya. Oke, ternyata daily sudah gagal melakukan breakout. Daily hanya melakukan sweep liquidity. Maka ada kemungkinan, ada probabilitas di hari Kamis, oke, kita tahu nih. Jadi kita tahu nih. Jadi kalau teman-teman tanya, "Bang, cara cari daily bias gimana ya?" Salah satu caranya ya ini. Kalau Rabu dia gagal displace, maka Kamis biasnya kemana? Ya reversal, udah gitu aja gitu. Itu salah satu cara dari sekian banyak cara yang paling mudah untuk membaca daily bias. Rabu gagal displace candle hari Selasa, maka hari Kamis biasnya kemana? Terjadi kecenderungan, probabilitasnya lebih besar terjadi pola reversal. Oke, nah kita masuk ke time frame lebih kecil. Time frame yang kita gunakan time frame alignment itu kalau D1 pasangannya dengan H1. Jadi abis ini kita langsung ke H1. Nah, ini time frame H1 ini udah saya dirapiin lah ya gitu ya. Ini sweep liquidity yang terjadi di candle D1-nya, oke. Dan ini hari-harinya. Nah, teman-teman coba di pause sebentar gitu ya. Lalu coba dilihat gitu ya. Coba dilihat deh. Kira-kira teman-teman ketika ngelihat price action seperti ini, apa yang ada di visualisasi teman-teman? Apa yang mata teman-teman lihat ketika teman-teman melihat sebuah price action yang seperti ini? Kita latihan ya. Teman-teman apakah sudah bisa menangkap kira-kira ada apa di price action seperti ini? Oke, jadi silakan dilihat, kalau perlu di pause, diperhatikan dulu, nanti coba ditebak-tebak. Jadi sekalian latihan belajar gitu ya. Oke, nah sekarang saya tinggal pakai lipstick ya. Nah ini jadi kurang lebih apa yang mata saya lihat ketika melihat price action ini. Jelas banget di sini ada sweep liquidity-nya seperti yang di daily candle. Jadi kita membangun narasinya tuh dari candle daily. Jadi time frame besar itu narasinya adalah sweep liquidity dan biasnya adalah reversal. Jadi biasnya yang kita cari adalah bullish gitu kan. Di sini jelas banget ya, ada apa? Ada swing high di sini yang melakukan sweep liquidity-nya, dan swing high ini di break. Lihat dong candle-nya dong. Gede banget ya. Jadi ini adalah betul-betul valid ciri-ciri sweep liquidity, yaitu apa? Setelah selesai nge-sweep, tiba-tiba terjadi candle yang cepat cepat gitu ya, bodinya strong dan tegas gitu kan, gede banget gitu. Nah, ini adalah ciri market structure shift. Jadi di time frame D1-nya bentuknya hanya sweep liquidity, tapi kalau diubah ke time frame H1 ternyata sudah ada market structure shift. Jadi narasinya itu didukung gitu loh. Jadi di D1 kita tahu ada sweep liquidity dan kemungkinan terjadi reversal, didukung ketika kita pindah ke time frame H1, sudah ada market structure shift-nya dari bearish ke bullish. Nah, ketika narasinya ini cocok antara time frame besar dengan time frame kecil, inilah yang kita sebut sebagai high probability entry. Kalau di time frame besarnya misalkan sudah ada sweep liquidity, teman-teman cek ke time frame H1-nya belum ada market structure shift, ya jangan berani-berani entry. Berarti belum klop. Kita hanya betul-betul mencari entry ketika narasi time frame besar itu sejalan dengan time frame kecil seperti ini. Time frame D1-nya ada sweep liquidity dan cenderung melakukan reversal. Di time frame H1-nya sudah ada market structure shift dari bearish ke bullish. Jadi ini klop nih. Ketika sudah klop begini ya sudah, kita tinggal cari entry-nya. Entry-nya di mana? Ini paling gampang teman-teman. Kemarin sudah saya perkenalkan satu PD array baru, bullish breaker. Jadi nanti ini akan sering dipakai ya. Tiga PD array matrix yang saya suka, favorit saya itu fair value gap udah pasti, order block, dan bullish breaker atau breaker lah. Ada bullish breaker, ada bearish breaker. Nah, jadi kan ini kan kenapa ini disebut sebuah breaker? Karena kita lihat di sini ada high, di sini ada low, di sini ada higher high. Ketika teman-teman melihat itu setelah ada market structure shift, high, low, higher high, maka ini disebut sebagai breaker. Ini akan cukup kuat untuk ketika harga masuk rebalance,
merebalance ini akan cukup kuat untuk menahan lajunya market dan melakukan reversal ke atas. Lalu apalagi konfirmasinya teman-teman, seperti biasa saya selalu mencari 2-3 konfirmasi untuk area entry. Kalau hanya ketemu satu, nah cenderungnya saya nggak suka tuh. Bisa jadi itu nggak terlalu kuat. Tapi kalau ini kan kuat ya. Pertama ini ada breaker, high, low, higher high-nya. Ini breaker, oke ini valid breaker. Lalu kalau kita tarik swing low dari sini ke swing high ini pakai Fibonacci, di sini juga masuk area apa? Area optimal trade entry. Lalu yang ketiga apa? Di sini ada fair value gap kecil di sini. Jadi ini ada 2 PD array yang overlapping, bullish breaker dan fair value gap, yang which is itu juga disebut sebagai unicorn setup. Oke, itu nanti next time lebih dalam lagi mempelajari unicorn setup. Plus unicorn setup ini juga sejalan atau selaras harmoni dengan area optimal trade entry. Jadi apa perlu kita takut? Ya jelas enggak, karena di sini kita bisa punya kepercayaan diri bahwa PD array ini akan mampu untuk melakukan reversal sesuai dengan time frame dari narasi daily-nya. Oke? Nah, jadi kita coba kalau misalnya kita entry di sini, kita entry-nya benar-benar ngikutin di breakernya, stop loss-nya kita taruh di sini, di swing low sini, lalu TP-nya ini exit-nya di kalau kita lihat di sebelah kanan tuh sebenarnya ada outflow gitu, outflow itu yang saya pakai untuk sebagai exit external liquidity-nya, karena ini kan masuknya ke internal liquidity, exit-nya di external liquidity, Anda dapat 1,8 R, stop loss 42 pip, take profit itu 75,5 pip, Anda dapat 1,8 R per minggu per pair. Oke, asik nggak? Per minggu per pair loh, oke? Jadi ini juga termasuk salah satu kategori untuk bisa menemukan high probability one shot one kill gitu ya. Dan entry-nya memang di hari Kamis gitu ya, karena memang kan ceritanya kan order flow-nya lagi bearish ke bullish gitu kan. Dan saya sering bilang gitu ya bahwa hari Kamis, profilnya hari Kamis sebelum New York Open itu cenderung akan melakukan pola reversal. Jadi setiap hari itu ada profilnya teman-teman, oke? Dan Kamis tuh cenderung Kamis ke Jumat, profil itu adalah profil untuk terjadi reversal, oke? Nah, jadi ini ya, jadi teman-teman bayangan untuk Euro USD. Kita masuk ke contoh berikutnya. Kita masuk ke gold, salah satu pair yang favorit banget kalau di grup Telegram. Wah, pokoknya gold laku berat dah gitu ya. Semuanya cinta sama emas ini gitu ya. Nah, ini gold, ini kan kemarin waktu all time high, oke? Dan kita lihat bahwa walaupun all time high, gitu kan, ketika banyak trader FOMO, wah all time high. Gold mau naik lagi ke 2.500, 2.700 ketika banyak orang FOMO, banyak trader retail yang berpikir gold akan terus melanjutkan kenaikan ke atas. Kita udah tahu nih ciri-cirinya, betul nggak nih dia akan lanjut ke atas atau jangan-jangan cuma manipulasi doang nih untuk menjebak para trader retail yang FOMO. Ternyata betul, waktu closing candle-nya di hari Jumat, ternyata ini cuma hanya jadi sebuah sweep liquidity doang, bukan sebuah market structure shift di candle daily. Begitu kita tahu bahwa ternyata ini cuma jadi sweep liquidity, maka juga kita akan tahu bahwa keesokan harinya, yaitu artinya kalau ini hari Jumat, berarti minggu depannya di profile Senin sampai Jumat, kita tahu nih, weekly profile untuk minggu depan adalah biasnya adalah bearish gitu ya, karena ini kan gagal melakukan displacement candle, hanya sweep liquidity. Jadi kemungkinan profile di minggu depan itu akan cenderung profile biasnya adalah bearish. Jadi kita tinggal nunggu nanti di hari Selasa atau Rabu, ada nggak kemungkinan untuk kita cari entry untuk sell sesuai dengan narasi di time frame besar, yaitu sudah ada sweep liquidity dan kita tinggal menunggu terjadinya konfirmasi reversal di time frame yang lebih kecil gitu ya. Nah, kita turunin lagi time frame-nya, ini udah time frame daily, kita turunin lagi ke time frame H1. Oke, pasangannya dia untuk D1. Jadi ini yang terjadi gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang lanjutannya, di sini saya mau kasih tahu sesuatu juga, satu naratif yang menarik yang kalau teman-teman bisa pakai lah gitu ya nanti
setelah mulai terbiasa, setelah mulai latihan, ini bisa teman-teman pakai nih. Oke, jadi candle sweep liquidity di daily ini, oke, ketika diubah ke time frame H1, ini bentuknya adalah seperti ini. Artinya apa? Artinya bahwa di candle D1 dia cuma jadi wick, tapi di time frame kecil dia itu menjadi sebuah displacement candle. Oke, nangkep ya? Jadi di time frame besar dia hanya sebuah wick, tapi di time frame kecil dia menjadi sebuah displacement candle. Nah, coba teman-teman lihat sejenak nih, price action di seminggu ini, oke, ketika terjadi all time high itu, ada nggak yang teman-teman bisa tangkep atau ada nggak yang sudah bisa teman-teman lihat dari price action ini? Oke, dicoba dulu dilatih matanya gitu. Jadi biar terbiasa untuk matanya terlatih, alam bawah sadarnya juga lebih cepat menangkap ketika ngelihat sebuah price action. Nah, ini saya pasangin lipstick ya. Jadi ini yang terjadi kan. Jadi waktu ini kan wicknya D1 nih, yang merah ini. Oke, tapi ketika dia naik begini, di time frame H1 ini jadi displacement candle. Dan kalau teman-teman lihat, ini kan ada fair value gap nih di H1. Dan penurunan ini kan nge-sweep low ini kan. Low ini di sweep, low ini di sweep, low ini di sweep, Monday slow-nya di sweep. Dan kemudian ada kenaikan ke atas. Yang walaupun di time frame D1 closing candle-nya jadinya weak. Tapi di H1 closing candle-nya kan jadinya displacement candle nih. Sehingga ini valid terjadi market structure shift. Jadi ini juga sebuah bagian yang teman-teman bisa mainkan nih. Ada dua sisi yang teman-teman sekarang bisa mainkan. Ketika di time frame kecilnya begini kejadiannya kayak tadi, wicknya panjang banget. Ternyata kalau kita ngelihat time frame besar itu ada wicknya panjang banget. Jangan-jangan begitu diubah ke time frame kecil, yang wick panjang itu bisa jadi sebuah displacement candle. Sehingga bisa menjadi juga sebuah keuntungan. Bisa jadi kita menemukan sebuah setup yang mendukung time frame besar itu. Yang walaupun kita sama-sama tahu ya teman-teman ya, di time frame D1 tadi itu kan ada sweep liquidity, berarti weekly bias kita adalah bearish, oke? Jadi sekalipun misalkan teman-teman mau cari entry buy di sini, kita tahu bahwa kenaikannya itu, kenaikan nanti ini, jadi maksudnya gini, setup buy ini adalah hanya bentuknya sebuah koreksi dari diskon ke premium yang kemudian akan melanjutkan penurunannya, reversalnya itu terjadi. Nangkep ya? Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat sebuah peluang cantik seperti ini, di D1-nya cuma jadi wick, tapi ternyata di H1-nya jadi displacement candle, teman-teman kan, wah berarti bisa cari buy dong kalau sudah ada market structure shift begini. Betul, tapi kalau cari buy hati-hati exitnya. Kenapa? Karena kita tahu nih narasi time frame besarnya apa? Buy ini, kenaikan ini adalah hanya sifatnya cuma koreksi, bukannya sebuah sebuah berkelanjutan, tapi hanya sebuah koreksi ya. Jadi teman-teman, nah ketika teman-teman sudah melihat nih, oke, di sini di hari Rabunya udah ada sweep liquidity, lalu hari Kamisnya ada displacement candle yang walaupun closing candle-nya di D1 jadi wick doang, tapi di H1 kan ini displacement candle. Sudah ada market structure shift di sini karena ini swing high-nya sudah di break, sudah valid di break. Maka kita bisa cari entry buy sambil nanti nunggu marketnya reversal bearish. Nah, teman-teman coba di mana kalau misalnya mau entry, coba entry-nya di mana? Ada yang bisa mulai nebak matanya, ada yang udah mulai bisa ngelihat. Oke, saya next ya. Ini kan bearish candle terakhir yang melakukan sweep liquidity. Oke, dan bearish candle ini sudah di break oleh bullish candle. Sehingga bearish candle ini valid menjadi apa, teman-teman? Sebuah order block. Oke, ini valid menjadi sebuah order block. Oke, dan ketika market betul-betul kembali ke sini, ke order block ini, apa yang terjadi? Ternyata di hari Senin dia melakukan sweep liquidity sekali lagi. Betul, di sini candle hari hari Kamis, hari Rabu di sweep sama dia di hari Senin, kemudian naik lagi ke atas. Sehingga di sini kan juga ada apa? Ada valid market structure shift, betul? Nah, sehingga ini juga kalau kita bisa jadikan entry karena di sini meninggalkan fair value gap di sini. Tapi saya nggak kasih contoh ini karena
risk and rewardnya nggak worth it ya. Kalau misalnya teman-teman entry di sini, SLMO di sini, karena kan kita lihat exitnya adalah di sini kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau entry di sini, saya rasa risk and rewardnya ya terserah, bebas sih kalau teman-teman mau ya. Cuman kalau saya pribadi, saya prefer enggak. Mending better sekalian, kalaupun berani entry untuk ambil buy yang kita tahu bahwa kenaikannya ini hanya sifatnya koreksi sebelum turun, di sini ada order block yang juga overlapping dengan fair value gap ini. Jadi kita tahu bahwa order block ini adalah order block yang strong, karena order block ini overlapping juga dengan area fair value gap-nya di H1-nya itu. Nah, betul ketika marketnya masuk, dia naik, exitnya di mana? Exitnya adalah di sini. Karena kan kita tahu nih, ketika candle ini terjadi, di D1 ini candle jadi weak, maka kita tahu biasnya di weekly ini apa? Biasnya adalah bearish. Jadi ketika kita melihat kenaikan begini, kita nggak takut. Kita tahu bahwa kenaikan ini adalah kenaikan untuk melakukan reversal, untuk melakukan penurunan, bahwa market sedang ada di area premium dan sedang naik ke arah market sedang ada di area diskon yang kemudian sedang naik ke arah premium untuk melanjutkan reversalnya seperti narasi yang ada di daily. Oke. Jadi kalau teman-teman mau entry di sini gitu ya, stop loss-nya 200 pip, take profit-nya dapat 560 pip, 559 pip, RR-nya 2.75. Jadi lumayan nih untuk minggu ini ngambil setup buy-nya ya dapat 2.75R. Oke. Nah, nanti pasti ada yang bilang begini nih, "Bang, itu stop loss jauh banget, Bang." gitu kan. Oke, teman-teman, gini ya. Ini kan yang saya kasih contoh di sini kan adalah contoh gimana caranya kita memanfaatkan manipulasi sweep liquidity. Ketika kita pindah ke time frame kecil, ternyata itu bisa kita jadikan keuntungan, kita jadikan benefit untuk kita mencari entry, karena kita tahu ada kecenderungan bahwa setelah melakukan sweep liquidity ada reversalnya kan. Nah, jadi kalau bahas tentang, "Bang, stop loss-nya gede banget, stop loss-nya gede banget." Nah, itu urusan beda lagi teman-teman ya. Itu udah dua hal yang berbeda gitu kan. Saya sedang nggak bahas stop loss gede kecil risk and reward di sini gitu. Yang saya bahas adalah bahwa setiap kali ada manipulasi terjadi, ada sweep liquidity terjadi, cenderung ada pola reversal. Nah, pola reversal itu gimana cara nyari setupnya untuk kita bisa ambil benefitnya ya ini gitu. Masalah kalau misalkan teman-teman ngerasa stop loss jauh, ya udah skip aja gitu, nggak usah ambil setupnya, nggak usah diambil gitu kan. Jadi fokusnya di sini adalah bukan kita, saya nggak sedang membahas tentang "Bang, stop loss-nya kecil banget dan segala macam." Enggak ya teman-teman. Fokusnya di sini beda gitu ya. Fokusnya adalah tentang bahas sweep liquidity dan bagaimana kita mencari entry setelah ada sweep liquidity gitu. Karena kita tahu biasnya setelah ada sweep liquidity adalah terjadi reversal. Nah, itu bisa kita pakai untuk keuntungan kita di ketika kita mencari entry di setup yang lebih kecil. Oke? Jadi kalau mau ngomong risk and reward itu nantilah gitu ya. Ada satu sesi sendiri kita ngomongin realitasnya, realita tentang risk and reward dan winning rate, supaya teman-teman terbuka gitu ya. Karena saya yakin banyak trader tuh kalau ngomongin risk reward gitu ya, winning rate itu cuma denger doang dari kata orang, betul nggak? Kalau kata orang itu sebuah setup yang bagus itu adalah setup yang minimal 2R. Kata orang itu setup yang bagus itu setup yang SLA itu cuma maksimal 30 pip, tapi TP-nya bisa 60, 100, 200 pip gitu kan. Semua kata orang gitu. Tapi benar nggak betul-betul dibuktikan dengan backtest? Betul nggak betul-betul dihitung pakai matematikanya? Gitu kan. Jadi banyak yang hanya mendengar dari kata orang, lalu mendengar kata orang kita iya, tapi kita nggak pernah ngitung betul-betul di atas kertas dengan hitungan matematika. Sebenarnya realitanya risk and reward dan win rate itu seperti apa? Sebenarnya mana yang lebih bagus? Win rate-nya digedein tapi risk and reward-nya kecil, atau risk and reward-nya besar tapi win rate-nya kecil gitu? Mana yang lebih bagus gitu kan? Pasti jawabannya ya yang paling bagus mah ini, Bang. Risk and reward-nya gede, win rate-nya gede. Nah, itu kelihatan tuh, berarti nggak pernah benar-benar dihitung. Karena itu kan korelasinya negatif. Nggak mungkin ada sebuah metode yang win rate-nya gede, RR-nya gede. Itu nggak mungkin, teman-teman. Itu win rate dan RR itu korelasinya negatif. Nanti coba didalemin lagi, coba dihitung sendiri, oke? Ya, saya nggak mau bahas itu ya, saya hanya singgung sedikit aja. Jadi, kalau kita mau entry buy, ya kita bisa entry buy di sini. Balik lagi, exitnya di mana? Exitnya adalah di sini. Karena kita tahu weekly bias-nya adalah reversal. Nah, jadi kita menunggu market ke arah premium, ke atas weekly open, dan ketika ada setup di sana, kita bisa entry.
Dan untuk buy-nya kita bisa entry di area diskonnya, exit-nya di area order block ini. Oke, itu pun kalau teman-teman sesuai dengan profilnya. Nah, next kita fokus untuk bahas si entry untuk sell-nya. Nah, sell-nya jelas ya, ini kan salah satu juga yang ada di video saya gitu, ketika saya dapat 850 gold ya ini gitu. Jadi teman-teman tahu tuh kenapa saya berani nge-sell ya. Jadi sekarang udah tahu nih naratif di belakangnya kenapa saya berani nge-sell di saat lagi strong bullish kayak begitu. Yaitu kenapa? Ya karena ada narasi di time frame D1 closing candle-nya itu hanya sweep liquidity. Sehingga saya tahu bakal banyak trader-trader retail yang FOMO, begitu hari Senin mereka langsung sikat buy. Dan padahal itu hanya sebuah sweep liquidity. Dan kita tahu bahwa kecenderungannya setelah ada sweep liquidity itu pasti ada reversal. Makanya di saat semua orang sibuk mencari entry buy, saya justru fokus mencari entry sell di sini. Dan saya dikasih hadiah sama market, saya dapat 800 pip. Kalau ditukar TF point kan lumayan tuh duitnya kan. Nah gitu aja teman-teman. Ditambah juga kenapa saya berani ngambil entry sell waktu itu. Juga saya tuh sebenarnya kalau untuk entry di market saya juga pakai COT data gitu ya. Commitment of trader. Dan commitment of trader di minggu ini itu kelihatan teman-teman. Ada pengurangan masif posisi long oleh para institusi di gold. Jadi sehingga sebenarnya ketika kemarin all time high ini banyak banget para institusional, para big guys, para bankir yang ketika kemarin market gold melakukan all time high, mereka itu taking profit teman-teman. Makanya setelah all time high ada penurunan drastis. Kenapa? Karena mereka serempak taking profit. Sementara yang trader retailnya FOMO ngebuy. Sementara yang atas-atasnya big guy-nya, smart money-nya udah pada taking profit. Gitu ya. Jadi itulah salah satu juga yang membantu untuk bias kita semakin kuat, commitment of trader. Oke? Tapi kita nggak bahas itu ya. Nah, untuk yang weekly bias ini kita tahu bahwa di time frame daily ada narasi sweep liquidity setelah all time high, dia ternyata closing candle-nya nggak mampu ngelakuin displacement, nggak mampu nge-break previous daily high-nya, hanya sweep liquidity, ada kecenderungan akan terjadi reversal di weekly ini. Jadi weekly bias kita adalah bearish, kita cari area entry-nya nggak susah ya, gampang gitu teman-teman. Setupnya kan begini-begini aja gitu. Saya kan transparan ya sama teman-teman ya. Jadi ya setup saya tuh ya begini-begini aja, nggak ada yang aneh-aneh macem-macem pakai apalah gitu, nggak ada kan. Ini ya balik lagi, ini order block, oke? Ini kan candle bullish terakhir yang di break dengan bearish candle yang strong, sehingga ini valid menjadi apa? Valid menjadi order block, bullish order block. Lalu kenapa juga ini menjadi bullish order block yang kuat gitu? Karena di sini juga meninggalkan area fair value gap. Jadi di sini ada order block, di sini ada fair value gap. Anda tarik dari Fibonacci dari swing high ini ke swing low ini pun ini adalah area optimal trade entry. Jadi di sini ada order block, di sini ada fair value gap, di sini ada optimal trade entry. Ya udah gitu ya. Jadi ini ditambah dengan narasi kita di time frame daily hanya sweep liquidity, ditambah dengan narasi dari commitment of trader bahwa mereka big guy banyak melakukan taking profit. Ada pengurangan posisi long yang drastis pada di minggu ini, saya inget banget. Ya udah gitu, ketika ketemu banyak banget konfirmasi seperti itu, ya nggak usah takut teman-teman. Ya kita langsung eksekusi aja gitu ya, karena trading plan yang baik adalah trading plan yang dieksekusi, bukannya hanya trading plan yang jago digambar, jago dilukis, tapi nggak pernah dieksekusinya, nggak pernah ada gitu kan. Nah, trading plan yang bagus ini ya, trading plan yang dieksekusi seperti ini, masalah gagal, masalah berhasilnya yang urusan belakang. Yang penting kita punya keberanian untuk mengeksekusi, kita punya kepercayaan diri bahwa terhadap analisa kita sendiri. Ya, jadi believe in yourself gitu, believe pada analisamu sendiri gitu ya, nggak usah terlalu terkecoh dengan omongan orang. Wah kayaknya gold masih bullish, wah gold bisa ke 2.500, gold bisa ke 2.700. Ya terserah mereka mau apa gitu, kita confidence dengan kita punya analisa. Oke, jadi asik ya gold ini ya, jadi buy-nya dapet, sell-nya dapet gitu ya. Jadi memanfaatkan buy juga bisa dipakai, karena kita tahu bahwa ketika gold sedang naik begini nih, ketika gold sedang naik begini, ini apakah ini adalah keberlangsungan tren? Bukan, tapi kenaikan ini bentuknya hanyalah sebuah koreksi. Oke, jadi teman-teman semoga semakin jeli ya ngelihat price action ya. Jadi nggak perlu rumit-rumit gitu, cukup ngelihat closing candle aja kita bisa tahu nih sebenarnya ini
akan ada keberlanjutan tren atau justru akan terjadi reversal. Hanya dengan mengetahui perbedaan atau definisi sweep liquidity. Oke? Next lagi lanjut. Jadi misalkan ini mau teman-teman mau entry ya. Entry-nya di sini gitu ya. Take profit-nya di sini gitu kan. Ini internal liquidity-nya, ini external liquidity-nya. Dan di sini stop loss-nya 346 pip, take profit 700 pip, masih dapat 2R gitu. Jadi dapat 2%. Tadi buy-nya dapat 2% juga, sell-nya dapat 2%. Wah, itu udah kipas-kipas tuh ya. Jadi kurang lebih begitu ya, untuk gambaran gimana cara cari entry di time frame kecil ketika narasi di time frame besarnya itu ada sweep liquidity. Oke. Next lagi gitu ya. Nah, ini masih gold gitu ya. Ini kan tadi sell-nya kan versi sweep liquidity untuk kita cari entry sell-nya. Nah, sekarang kita cari contoh kasus untuk entry yang setup reversalnya itu untuk posisi buy-nya. Oke? Biar adil lah gitu ya. Jadi nah ini kita lihat low yang ini di sweep di hari Jumat lagi. Ini kebetulan aja terjadinya hari Jumat lagi. Dan ternyata closing candle-nya hanya menjadi dragonfly doji begini. Dan kita tahu bahwa ini adalah sweep liquidity. Maka kita tahu bias di minggu depan adalah bullish. Jadi nggak susah teman-teman ya, nggak usah pusing-pusing gitu untuk nyari bias gitu. Weekly bias tuh hanya ditemukan seperti ini aja juga salah satu cara yang mudah banget untuk menemukan weekly bias gitu. Bias besok itu kemana ya gampang, tinggal lihat aja closing candle di hari ini gimana gitu ya. Oke, kita lanjut ke time frame kecil, ke time frame H1. Ini time frame H1-nya, belum saya pakai lipstick, masih no makeup gitu ya. Nah teman-teman, apa yang teman-teman bisa lihat di price action seperti ini? Apa yang teman-teman bisa lihat? Oke. Nah, ini kan yang tadi nih yang pas dia ada doji dragonfly-nya itu ya ini nih sebenarnya yang terjadi di. Dan ini kan NFP ya, teman-teman ya. Ini kan NFP minggu lalu nih ceritanya. Oh iya benar nih NFP nih. Jadi ini NFP yang terjadi dia ke atas ini adalah Judas swing-nya, lalu kemudian dia ke bawah untuk melakukan sweep liquidity. Nah, ketika teman-teman ketemu candle yang seperti ini candle apa nih? Nah, maksudnya apa yang dilakukan oleh candle seperti ini? Candle ketika dia ke atas, dia sedang melakukan buy side. Ketika dia ke bawah, dia sedang melakukan sell side. Sehingga, teman-teman, ini pro tip ya. Ketika teman-teman melihat sebuah candle yang ke atas seperti ini untuk melakukan, untuk mengambil buy side liquidity di sini, lalu juga dia turun ke sini untuk mengambil sell side begini, maka candle ini menjadi candle balance price range. Artinya bahwa candle ini sudah tidak ada imbalance di sini. Di area ini semua imbalance-nya sudah diambil oleh market. Sehingga area ini sudah menjadi area yang balance price range. Nah, ketika sudah ada candle yang melakukan sweep ke atas dan sweep ke bawah sekaligus, maka market kemudian akan bergerak ekspansi mencari liquidity yang lain. Tangkep ya? Market sudah nggak ada gunanya lagi di sini. Kenapa? Udah nggak ada imbalance, liquidity-nya semua udah diambil. Ketika liquidity-nya udah diambil, udah balance, price-nya udah balance, maka apa yang terjadi? Ya market akan bergerak lagi mencari liquidity yang lain. Market akan mulai melakukan ekspansi. Jadi ingat baik-baik ketika ketemu candle begini, yang begini. Karena ini apalagi gold tuh sering banget seperti ini. Jadi kalau ketemu candle begini lebih baik hati-hati karena artinya bahwa market akan melakukan ekspansi. Udah nggak berlaku lagi tuh midnight open, weekly open, nah itu udah nggak berlaku lagi. Walaupun dia ke atas, di atasnya midnight open, di atasnya weekly open, setelah melakukan candle seperti ini, berpikirnya bukan dia udah di atas weekly open, di atas midnight open, dia udah masuk ke area premium, mungkin akan turun, belum tentu. Karena sudah balance price range, dia pasti mencari letak likuiditas yang lain. Oke, dia akan melakukan ekspansi. Nah, balik lagi ke pembahasan yang utamanya, sudah ada sweep liquidity seperti yang ada di daily candle Dragonfly Doji tadi. Nah, apa yang teman-teman bisa lihat atau apa yang bisa teman-teman lakukan di price action seperti ini? Nah, saya pakai lipstick ya.
Oke, jadi begini, kan sudah ada sweep liquidity-nya. Oke, dan lihat candle ini, betul. Candle ini kan menjadi swing high yang melakukan sweep liquidity, betul. 3 formasi candle ini. Lalu si swing high ini sudah di break displacement candle oleh candle ini, didukung dengan 2 candle bullish ini, sehingga ini valid menjadi market structure shift ketika ini terjadi. Dan artinya bahwa sudah ada perubahan struktur dari bearish menuju bullish, betul? Dimana kita menemukan PD array untuk entry. Lihat di sini candle bearishnya, bearish candle di sini, ini adalah valid bullish order block. Oke, semua candle satu candle ini ya. Dan di candle ini juga ada apa yang overlapping, ada fair value gap. Ditambah juga kalau Anda tarik swing high, dari swing low ini ke swing high ini pakai Fibonacci, ini juga masuk area optimal trade entry. Artinya bahwa area ini masih masuk area diskon, masih masuk area equilibrium diskon. Oke. Lalu akhirnya market ke bawah sini. Dan di sini kita lihat ada sweep liquidity sekali lagi. Oke. Candle apa namanya? Candle ini nge-sweep dan dia naik ke atas. Dan di sini saya lihat waktu itu kan yang saya, kalau Anda lihat, teman-teman lihat short saya, di situ saya cerita tentang ada SMT divergent. Nanti aja lah detailnya ya. Itu buat sneak peek aja lah gitu, buat kisi-kisi. Ini ada ini nih candle ini adalah SMT divergent. Silvernya naik ke atas, goldnya turun ke bawah. Dan lihat apa yang terjadi ketika ada SMT divergent, dia turun lagi. Oke, pasti banyak yang terjebak, udah bara buru-buru mau fly aja, tapi tiba-tiba dia turun. Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri bagaimana cara entry menggunakan ketika kita menemukan SMT divergent. Lalu tiba-tiba dia sideway ke atas, dia sideway sebentar, baru dia terbang ke atas gitu. Oke, dan apakah ini cerita gold jadinya ya gitu ya. Dan ini teman-teman, next slide-nya adalah kalau kita entry, kita coba entry di area fair value gap ini, kita SL-nya di sini gitu ya. Kita dapat 1.23R, stop loss 300 pip, take profit 380.25 pip, kita dapat 1,23R gitu ya. Jadi masih oke lah, masih sehat gitu LR-nya. Oke. Dan apakah ketika ketemu setup ini saya entry? Iya, saya entry teman-teman. Saya entry. Jadi ya minggu lalu saya entry buy gitu di gold ya. Jadi ya ini salah satunya saya entry di 2310, saya take profitnya di 2331 gitu. Jadi saya take profitnya di sini gitu. Bang, kenapa take profitnya nggak di ini bang? Kalau di sini kan contohnya di Sunday high ini. Betul? Kenapa yang di sini entry exitnya cuma di sini? Sekarang gini teman-teman. Jawabannya gampang ya, karena market bukan punya saya gitu. Jadi saya nggak tahu market bakal kemana gitu. Sekarang kalau misal teman-teman entry di sini, oke, di area fair value gap yang overlapping ini dengan area ini kan banyak banget PD array-nya ya teman-teman ya. Di sini juga ada fair value gap H4, di sini juga ada fair value gap H1. Jadi kalau misalkan ada overlapping antara time frame yang kecil dan time frame yang gede di area yang sama, ada PD array yang sama, itu juga menunjukkan sebuah strong support yang kuat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya area ini tuh banyak banget PD array yang menumpuk jadi satu gitu. Jadi itulah yang membuat saya nggak takut untuk langsung entry turtle soup gitu kan. Turtle soup ada drawdown sedikit kemudian langsung terbang. Ada sideway di sini naik turun tapi endingnya dia terbang. Nah, kenapa sih exitnya di sini? Ya karena sekarang gini, kalau Anda entry-nya di sini, di mana coba exit yang paling realistis? Ayo. Coba di mana yang paling realistis ya di sini gitu ya. Karena dan setelah dia exit di sini dia masih terbang lagi ratusan pip, ya saya udah nggak peduli. Yang penting saya udah exit di sini udah selesai gitu, dan saya dapat 2R di sini, saya stop lossnya 100 pip. Jadi sebenarnya nggak harus selebar tadi. Ya teman-teman, nanti seiring berjalannya waktu, seiring semakin banyak latihan, semakin jam terbangnya tinggi. Ini kan contoh-contoh yang saya kasih begini kan contoh-contoh terburuk teman-teman. Ketika saya kasih contoh, saya nggak biasakan kasih contoh yang terbaik gitu ya. Kayak para orang-orang di luar sana. Wah, SL kecil-kecilnya, TP segede-gedenya. Saya lebih baik kasih contoh yang begini gitu. Stop lossnya 310 pip gitu.
Kenapa ya? Saya nggak ada benefit apapun gitu kan. Dicoba cek deskripsi video saya. Apakah ada link IB? Saya nggak kerjasama dengan broker manapun gitu. Walaupun ada beberapa yang ngajak kerjasama, saya belum oke. Karena saya tahu broker-broker itu nggak bener gitu ya. Dan saya nggak mau ada orang-orang yang join under saya justru malah jadi terpuruk gitu ya. Dan saya sendiri yang dapat untung. Saya nggak bisa saya bukan tipe orang kayak gitu. Jadi ketika saya ngomong hal seperti ini, saya ngomong bahwa gini teman-teman, saya sering bilang bahwa ayo mainnya mulai lihat dari time frame besar gitu, nggak usah terbiasa lihat time frame kecil. Karena di grup Telegram banyak tuh yang mainnya masih di time frame M1, M5, M1, M5 gitu ya. Ya ya nggak apa-apa sih, ya balik lagi ke profilnya doang gitu. Cuman lebih safety kalau mulai biasakan main di time frame besar gitu kan. Stop lossnya memang lebih gede sedikit, betul. Tapi kan juga akurasinya juga lebih tinggi gitu kan. Dan juga teman-teman juga psikologinya lebih sehat gitu. Kalau teman-teman entry di M1, di M5 tiap berapa menit lihat handphone, tiap berapa menit lihat handphone, itu kan juga kalau sekian lama kita kan mau jadi trader kan untuk jangka panjang ya. Saya mau jadi trader itu untuk jangka panjang, 10 sampai 20 tahun lagi saya mau tetap jadi trader. Dan untuk bisa bertahan lama di industri ini, kita juga harus punya psikologi yang sehat di dalam ketika kita trading gitu. Jadi kita nggak tiap 5 menit kita lihat handphone, tiap 5 menit kita lihat handphone. Apalagi di time frame kecil fluktuatif ya. Ketika lagi floating profit, mood kita bagus. Ketika lagi floating merah, marah-marah sama anak, sama istri gitu ya, gara-gara lagi merah, kan nggak bagus teman-teman. Hal-hal seperti itu nggak bagus untuk jangka panjang. Kita mau jadi trader yang sehat gitu. Psikologinya sehat, mentalnya sehat, profitnya juga sehat dan konsisten gitu. Jadi ya ayo mulai belajar untuk karena saya ngeliat masih banyak teman-teman di grup Telegram tuh yang mindsetnya tuh masih mindset mindset lamanya gitu ya. Jadi mungkin ya saya nggak tahu lah, mungkin mereka pernah ikut sinyal atau mereka pernah ikut kelas private yang ngajarin mentor yang ngajarinnya main di ETF kecil gitu ya. Karena kan ya saya tahu lah teman-teman, saya kan juga dulu kan langganan ikut sinyal ya kan. Yang kalau entry sinyal gitu TP-nya 20 pip, SL-nya 50 pip gitu. Nanti begitu TP 20 pip aja di Telegramnya heboh. Wah, hit TP pertama plus 20 segala macam gitu kan. Ya karena mereka punya kepentingan untuk teman-teman main di TF kecil. Kenapa? Karena di TF kecil semakin banyak teman-teman entry, kalau satu hari exitnya 10-20 kali, mereka dapat komisi berapa gitu. Betul kan? Sehingga mereka punya kepentingan untuk ngajarin teman-teman main di time frame kecil. Saya nggak punya kepentingan apapun, saya nggak kerja sama broker, di link saya nggak, di deskripsi video saya nggak ada link apapun gitu ya, saya nggak ngambil apapun gitu kan. Ya jadi saya ketika saya bilang, ayo mulai biasakan main di time frame besar gitu, mulai biasakan untuk jangan main di time frame kecil dulu, ya itu saya betul-betul ngomong betul-betulnya dari hati saya gitu, bukannya saya maksa untuk jadi swinger gitu, bukan, tapi ya kalau mau lebih sehat gitu, psikologinya mau lebih sehat, mentalnya lebih sehat, mau bertahan lama di industri ini, mau profitnya konsisten, ya memang harus mulai biasakan seperti itu gitu. Kalau kita main time frame kecil mulu, ya gimana teman-teman gitu ya. Moodnya tuh jadi ikut swing juga gitu, dan itu kan nggak bagus untuk jangka panjang gitu ya. Tapi kan nanti juga nggak selamanya kita kalau entry kan stop loss segede-gede gaban begini kan. Nanti seiring berjalannya waktu, jam terbangnya udah semakin bagus, matanya udah semakin jeli, ngelihat price actionnya udah semakin tajam, ya nggak perlu juga sampai yang stop lossnya gede-gede banget gitu kan. Kita juga makin makin menguasai lah kira-kira area ini kuat kok, stop lossnya ditaruh sini kuat kok gitu ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini gitu ya. Ya stop lossnya 100 pip ya untuk gold ya oke lah gitu ya, 100 pip gold wajar lah gitu ya. Apalagi di kondisi sekarang di mana range-nya tuh kan melebar sebenarnya, kalau mungkin teman-teman sadar gitu ya, range-nya gold tuh melebar gitu. Kalau teman-teman lihat dulu entry saya tuh rata-rata saya stop loss-nya tuh zaman-zaman Januari, Februari saya masih bisa pakai stop loss di 40 pip. Jadi RR saya tuh rata-rata dulu 2,5 sebenarnya. Tapi semenjak ada geopolitik dan segala macam, range-nya tuh melebar teman-teman. Nggak bisa pakai stop loss kecil-kecil lagi tuh nggak bisa. Karena saya sering kejadian habis kena stop loss dia bergerak sesuai dengan analisa saya, dan itu menyakitkan gitu ya. Berkali-kali begitu ketika saya backtest, ya memang ternyata ada pelebaran range seperti waktu COVID, range-nya tuh melebar. Jadi juga kita harus menyesuaikan dengan stop loss kita gitu ya. Ya jadi balik lagi bahwa
ini aja gitu yang saya sharingin di video kali ini. Semoga teman-teman ngerti ya bagaimana cara memakai sweep liquidity, membedakan antara sweep liquidity dengan market structure shift. Dan ketika ada sweep liquidity, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan di time frame kecil. Saran saya adalah time frame alignment-nya pakai D1 sampai H1 gitu ya. Supaya lebih lebih akurat juga, lebih tenang juga ketika tradingnya gitu kan. Nah, jadi ya seperti itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga teman-teman mengerti bedanya sweep liquidity dengan market structure shift, dan terutama bagaimana cara memanfaatkan manipulasi liquidity untuk kita justru dapat menemukan entry setup yang valid gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung, silakan nanti komen lagi di kolom komentar. Kalau masih bingung, ada yang masih perlu dibahas, perlu dipertanyakan, silakan di kolom komentar. Kalau misalkan semuanya sudah jelas, nanti kita bisa masuk ke materi selanjutnya gitu ya. Jadi semoga videonya bermanfaat teman-teman. Semoga boleh jadi trader yang semakin mandiri, tidak tergantung pada analisa orang, tapi bisa betul-betul punya kepercayaan diri terhadap analisanya sendiri. Oke, jadi trader yang konsisten, mendapatkan profit yang konsisten, jadi trader yang sukses gitu ya. Dan semoga teman-teman selalu dilindungi, diberi kesehatan juga ya. Oke. Dan gitu aja teman-teman video kali ini. Jadi ya happy cuan dan bye-bye.